Baik, Pak Syarif, kalau bicara UMKM yang menyediakan makanan ini, itu kan juga bicara soal kecukupan modalnya, kekuatannya untuk kemudian bahasa sederhananya nalangin dulu lah, baru kemudian kan nanti ada reimburse begitu ya, pembayaran dari pemerintah. Menurut pengalaman Anda, seberapa mampu UMKM kita untuk mengerjakan MBG ini, katakanlah dalam 6 bulan atau 1 tahun ini, Pak? Ya, tergantung skala prioritas daripada pekerjaan yang dijalankan pakai. Nah, satu, yang kedua, saya ingin mengingatkan juga bahwa yang penting kontinuitas daripada pendanaan mereka itu betul-betul dapat dijamin. Oke. Artinya dalam arti ini payment, ya, term of payment-nya juga betul-betul harus diperhatikan. Dan tadi lagi saya katakan, jangan tertunggak maksudnya, Pak? Iya, tadi saya sudah sering mengatakan, kalau kita berurusan dengan UMKM dan koperasi skala kecil, maka keberpihakan itu harus menjadi prioritas. Jadi semua faktor-faktor yang kira-kira menghambat usaha mereka itu harus betul-betul diantisipasi dan difasilitasi oleh pemerintah. Seperti apa, Pak? Misalnya yang paling terlihat sekarang ya, bisa jadi bahaya. Pertama, ini kan tidak boleh ada disparitas perbedaan koperasi yang kecil atau yang besar. Kita usahakan agar koperasi yang tidak mampu atau koperasi yang betul-betul transparan. Dan untuk pendanaannya kita bisa dorong dari dana pinjaman dari LPDB misalkan, dari lembaga pemerintah sudah dibentuk, yang secara khusus dipersiapkan untuk para pelaku usaha UMKM. Yang kedua, tadi saya katakan term of payment-nya juga harus betul-betul dijamin. Nah, saya menganggap, saya punya asumsi itu sudah disiapkan oleh pemerintah semua. Tapi terlepas daripada itu, Pak Leonard, Pak, program ini sebenarnya sangat bagus. Dan yang paling penting, yang paling utama, programnya ini untuk jangka panjang. Artinya dalam Indonesia, kalau program ini sukses, maka Indonesia sudah bisa berbicara dan mengaktualisasikan diri pada Indonesia Emas tahun 2045. Ini investasi besar untuk investasi 2045 besar. itu Ini yang menurut saya ini yang paling penting. Dengan demikian, anak-anak didik kita yang sekarang di SD, SMP, SMA, itu sudah berkualitas semua, sudah dipersiapkan. Ya tentu di perjalanan ada sekian persentase yang gagal dan sebagainya. Tetapi pemerintah sudah mempersiapkan. Dan ini modal besar bagi kita bangsa Indonesia untuk menghadapi 2045. Indonesia Sehingga Emas. Persaingan dari sisi ekonomi, ini sumber daya manusia Indonesia itu betul-betul sudah mampu berbicara. Dan sudah bisa memberikan suatu nilai tambah. Produktivitas sumber daya Indonesia untuk menghadapi persaingan global. Nah, ini saya pikir langkah yang paling strategis. Dan pasti dapat dipastikan, kalau ini berjalan dapat dipastikan pasti ekonomi akan tumbuh. Dan saya juga menganggap ini bisa menjadi kontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan oleh pemerintah. Jadi saya yakin dan percaya ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan, bahwa ada sesuatu yang harus belum diperbaiki. lengkap, ya tentu itu proses sepanjang jalan ya. Ini kita masih memiliki waktu untuk melakukan proses bagaimana mengevaluasi implementasi daripada makan bergizi gratis ini. Pak Menteri, Pak Menteri Budi, kalau mendengar tadi yang disampaikan Pak Syarif, bagaimana kemudian treatment bagi koperasi, Pak, yang ikut terlibat di dalam program makan bergizi gratis ini? Bagaimana kementerian Anda memastikan yang pertama kelayakan koperasinya, lalu yang kedua keberlangsungan atau kekuatan koperasi untuk terus melanjutkan program MBG ini, Pak Budi? Begini, Mas Leo, MBG ini adalah proyek gotong royong nasional untuk menyediakan pemenuhan nutrisi generasi masa depan. Jadi manusia Indonesia unggul, SDM unggul di tahun 2045. Dan gotong royong ini melibatkan ratusan ribu bahkan jutaan petani
di desa-desa yang pasti berpotensi besar memperbaiki ekonomi keluarga di pedesaan. Ratusan ribu tenaga kerja terserap dalam dapur-dapur, terus juga keluarga petani bisa makin produktif untuk menanam dengan semangat karena akan dibeli dengan harga yang baik oleh pemerintah, dan juga keluarga di Indonesia juga menikmati ini semua karena anggaran atau kasih biaya keuangannya bisa digunakan untuk keperluan yang lain gitu loh. Jadi semua unsur secara sosial ekonomi program ini memang sangat strategis dan menjangkau kepentingan masyarakat secara luas, termasuk juga kepentingan bangsa ini untuk menghadirkan, mewujudkan SDM unggul 2045. Begitu, Mas. Baik.